Horas, privet, privet, privet. Setelah kemarin kita ngomongin tentang kata sapa dalam bahasa Rusia, di video belajar bahasa Rusia kali ini kita akan ngomongin tentang kata tanya. Sebelum gue mulai videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk langsung aja di subscribe channelnya biar gue makin semangat bikin video-video keren lainnya. Dan buat kalian yang pengen banget bisa bahasa Rusia, langsung aja pantengin video ini sampai akhir karena gue akan ngomong tentang kata tanya, dimana gue akan praktekin tentang bagaimana pengucapannya dan penggunaannya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya, Bang, kenapa sih kita ngomongin pertama kata sapa, kedua kata tanya? Ya, namanya juga dalam komunikasi, kalau kita percakapan sehari-hari, pasti hal yang kita lakukan pertama kali biasanya adalah menyapa. Yang kedua, yang sering kita lakukan biasanya bertanya. Menyapa dan bertanya. Oleh karena itu, di dua video belajar bahasa Rusia awal ini ngebahas yang tadinya udah ngebahas kata sapa, sekarang kita ngebahas kata tanya. Oke, kalau gitu kita langsung bahas aja kata tanya yang pertama dalam bahasa Rusia itu apa sih? Kata tanya yang pertama adalah apa. Dalam bahasa Rusia, apa itu artinya что. Ingat ya, что. Jadi, apa itu? Что это? Eta itu dalam bahasa Rusia adalah itu. Kayak bahasa Sunda ya, eta gitu. Si eta mah si itu gitu. Tapi dalam bahasa Rusia, eta. A-nya nggak terlalu terlihat. Jadi, apa itu? Что это? Gitu. Gampang. Sekali lagi ya. Что это? Nah, kita jawab. Itu meja. Это стол. Jadi, untuk bertanya, apa? Kita menggunakan kata что. Gampang kan? Kata tanya kedua, yaitu kita menanyakan seseorang. Kalau bahasa Indonesia, siapa? Kalau bahasa Rusia, кто. Jangan kebalik dengan apa ya. Кто. Kalau что itu adalah apa, nah кто. Кто adalah siapa. Siapa itu? Кто это? Это мой друг. Itu teman saya. Кто это? Это мой папа. Itu ayah saya. Jadi, jangan tertukar antara что, yaitu apa, dan кто, itu siapa. Ayo, masih kesulitan? Gampang kok, percaya. Yang penting coba praktek. Yang benar adalah что untuk apa dan кто untuk siapa. Mengapa atau kenapa dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusianya adalah почему. Почему. Jadi cepatnya почему. Nah, untuk menjawab pertanyaan почему di dalam bahasa Rusia ada aturannya, yaitu menggunakan kata потому что. Oke. Kalau ditanya почему, jawaban awalnya adalah потому что. Jadi, kenapa dia begitu? Karena, nah, потому что itu adalah karena. Jadi, почему, kenapa atau mengapa? Потому что, jawabannya karena. Jangan lupa ya, почему, потому что. Lalu lanjutkan kalimatnya untuk menjelaskan apa yang ingin dijelaskan. Kata tanya berikutnya yaitu di mana. Nah, bahasa Rusianya adalah где, bukan gaje, nggak jelas, tapi где. 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 Di mana? Ini kata tanya untuk menanyakan keberadaan. Где мой друг? Он в комнате. Gitu. Jadi ditanya где, kita akan menjawabnya dengan kasus 6. Oke? Где в комнате. Oke? Jadi kata tanya di mana bahasa Rusianya adalah где. Jangan lupa. Nah, biasanya juga kalau kalian nih sebagai pacar yang posesif atau memiliki pacar yang posesif, biasanya kan ditanya, habis dari mana? Di mana? Kamu di mana gitu. Nah, kita bisa mengatakan ты где atau где ты, ya. Где ты, где. Ты itu kan kamu. Berarti kalau kita tanya, halo, где ты? Nah, kamu di mana? Itu juga bisa kita gunakan untuk menanyakan keberadaan
seseorang. Gejete, gejeon. Lalu ada kata tanya juga kalau dalam bahasa Indonesia, kemana? Menunjukkan pergerakan arah. Kemana di dalam bahasa Rusia, kemana itu adalah kuda. Ya, kamu nggak salah dengar. Kuda itu artinya kemana. Jadi kalau nanti kalian ketemu dengan orang Rusia, terus ada pertanyaan kuda, itu dia tidak menanyakan kuda, tidak menanyakan hewan berkaki 4, tapi menanyakan kemana. Kuda meijom, kemana kita jalan. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba mereka mengatakan kuda. Kemudian bertanya, dari mana at kuda? Muncul lagi hewan berkaki 4 itu. At kuda. At itu artinya dari. Kuda itu kalau disambung, at kuda dari mana? Bukan at geje ya. At geje tidak ada, tapi at kuda dari mana? Ingat. Nah, kadang-kadang kita kan bertanya, kamu habis dari mana gitu? Kamu di mana? Misalnya kalau kita ketemu dengan orang papasan atau orang tua kita atau teman kita bertanya, kamu habis dari mana? Itu kita jarang menggunakan te at kuda. Biasanya kalau ditanya at kuda itu berasal dari mana? Negara, daerah, atau tempat. Tapi kalau misalnya tuh kita habis dari swalayan terus ditanya dari mana? Itu pertanyaannya adalah gejebel kalau yang kita tanya adalah cowok. Gejebela itu kalau yang ditanya adalah cewek. Bela itu adalah kata yang didasari oleh gendernya. Kalau cowok bel, kalau cewek bela. Gejebel, gejetebel, di mana kamu tadi? Gejetebela, di mana kamu tadi untuk cewek. Jadi jangan lupa kata menanyakan tempat itu ada 3 dalam bahasa Rusia. Geje, kemudian kuda, menanyakan kemana, dan at kuda, dari mana. Oke, jangan lupa ya, coba dipraktekin. Gje, at kuda, dan kuda. Kata tanya berikutnya, yaitu menanyakan waktu. Kapan dalam bahasa Rusianya adalah kakda. Oke, jangan lupa. Kakda. Jadi, langsung aja dilanjutin. Kakda on ijot damoy, kapan dia pulang? Itu artinya. Oke, jadi kalian sudah bisa bertanya atau membuat percakapan-percakapan kecil dari 2 kata yang telah gue singgung. Kata sapa dan kata tanya. Gampang kan bahasa Rusia itu? Lalu kata tanya terakhir, yaitu kata tanya bagaimana. Bagaimana dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Rusia adalah kak. Ingat ya, kak. Jadi K-A-K, udah itu aja, bagaimana? Kak, gitu. Makanya ada pertanyaan kalau bagaimana kabarmu? Kak uchibia jela. Nah itu untuk bertanya bagaimana, yaitu kak dalam bahasa Rusia. Jadi kita udah bisa langsung membuat percakapan-percakapan kecil. Nah contohnya seperti ini, misalnya ya. Привет, привет. Как у тебя дела? У меня хорошо. А как у тебя? У меня тоже хорошо. Jadi menurut gue, kalau kalian sudah bisa belajar 2 kata ini, kata sapa dan kata tanya, kalian sudah bisa mulai percakapan sedikit-sedikit atau mulai pamer lah ke gebetan kalian, teman kalian, atau kenalan orang Rusia yang kalian miliki. Yang penting coba praktek, jangan pernah takut salah. Karena kalau kalian salah, kalian tahu di mana kesalahan kalian dan nantinya pastinya kalian akan diperbaiki atas kesalahan yang kalian perbuat. Buset, serem amat. Maksudnya kalian akan dikoreksi oleh orang Rusia. Pokoknya praktek aja, jangan malu untuk salah, karena itu adalah kuncinya dalam belajar bahasa Rusia. Oke, itu aja video kali ini dimana kita ngebahas tentang kata tanya, dan gue harap kalian tetap praktekin kata sapa dan kata tanya yang sudah kalian ketahui. Jangan lupa like, share, dan komen jika teman-teman suka videonya. Horas, salam dari Indonesia.